kan ya Indonesia ya. Optimis dong ya. Pasti harus optimis dan tentunya kita harapkan ini penampilannya terus konsisten ya. Karena masih ada 2 pertandingan lagi untuk bisa lolos di kualifikasi zona Asia ini ya. Pokoknya yang penting kompak dan terus mengeluarkan skill terbaiknya. Iya. Akan maju tuh ya ke Piala Dunia ya. Betul. Dan tadi kita sudah menyaksikan bagaimana perkembangan timnas Indonesia ya di bawah kepelatihan dari Sinteyong. Nah, abis ngomongin sport, kita ngomongin makanan kalau gitu gimana Oscar? Aku mau makanan, kamu punya nggak rekomendasi makanan? Pengen yang manis-manis, makanan penutup tapi nggak mau yang biasa. Aduh. Nah, ini kalau misalnya Bumil yang lagi ngidam nih harus kita cari rekomendasi yang tepat apa ya? Nah, aku punya rekomendasi namanya kunafa. Kunafa? Kunafa ini jadi makanan atau hidangan pencuci mulut asal Timur Tengah, tapi ini bisa buat cemilan juga. Oh, tapi ada dijual di sini ya? Ada, ini udah gini nih bentuknya nih. Menarik ya. Apa ya, langsung aja kalau gitu kita lihat ini dia. Nah, sahabat RTV, ini dia nih tempatnya. Kali ini aku mau ajak sahabat RTV ke Timur Tengah, tapi bukan untuk jalan-jalan, melainkan mencoba makanan penutup khas Timur Tengah, tepatnya dari Palestina nih. Penasaran kira-kira aku makan apa? Yuk langsung aja ikut ke dalam. Let's go! Kalau ngomongin makanan Timur Tengah, pasti sahabat RTV udah kebayang lezatnya nasi kebuli Afghanistan, nasi biryani Pakistan, nasi kapsa Arab Saudi, atau nasi mandi Yaman yang kaya akan rempah dan dagingnya. Eits, tapi kali ini aku mau ajak sahabat untuk mencoba kenikmatan makanan penutup alias dessert dari Timur Tengah, yaitu kunafa. Di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, ternyata ada loh kedai kunafa pertama di Indonesia yang pemiliknya ternyata asli dari Gaza, Palestina. Menu yang dijajakan pun aneka ragam. Mending langsung aja yuk kita pesan. Untuk proses pembuatannya ternyata nggak makan waktu lama kok sahabat. Karena isian kunafa yang namanya kutaif sudah dibuat di rumah produksinya dan disimpan dalam pendingin. Masing-masing perapiannya bisa muter kayak gini nih. Nggak heran sih kalau kunafanya jadi matang sempurna. Jadi kita cuma perlu nunggu si kutaif dipanasin. Terus dihidangin pakai topping manis kayak gini nih. Dan halas, pesanan saya pun siap disantap. Ya sahabat RTV, akhirnya kunafa yang aku pesan udah jadi. Aku pesan 2 menu best favorit di sini. Salah satunya ini dia nih, yang original. Untuk dalamnya nih, namanya nih kutaif. Dipadukan dengan pistachio dan juga gula putih sesuai selera nanti. Maunya semanis apa. Dan yang satu lagi, ini dia nih. Kutaifnya dibalur dengan coklat putih dan juga dark coklat di atasnya. Dari bawahnya ini udah lezat banget. Yuk mending langsung aja kita coba. Hidangan Timur Tengah yang satu ini unik banget loh sahabat. Luarannya manis, tapi dalamnya ada krim susu dan keju mozzarellanya. Jadi balance gitu rasanya. Nggak heran deh kalau makanan bangsawan Timur Tengah yang masih jarang banget ada di sini mulai jadi buruan para penyukanya. Alhamdulillah ya Kak ya, Masya Allah kita dapat customer tuh pada suka gitu, katanya manisnya pas gitu, nggak yang terlalu berlebihan gitu kan, karena sesuai dari selera orang masing-masing gitu. Yang paling favorit sih yang coklat ya, soalnya manisnya nggak terlalu manis tapi enak sih semuanya. Buat saya sih enak, buat anak-anak juga doyan juga anak-anak di rumah. Ya. Satu loyang kunafa di sini dijual 40 sampai 50 ribu rupiah aja kok sahabat. Worthy lah buat menu pencuci mulut eksotik satu ini. Coklatnya pun premium, jadi nggak asal sembarangan coklat, jadi manis dan rasanya luar biasa, apalagi ditambah pistachio gurih-gurihnya ini cocok banget sih, jadi rekomendasi cemilan sahabat RTV buat di rumah. Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Yasir Alam, RTV. Saya mau lanjut habisin dulu ya.
Nah Oscar, selanjutnya ada yang lagi heboh banget nih, Apa itu? dikritik sama warganet. Ternyata katanya dikritik ini adalah anggota TNI loh, Oscar. Warganet mah semua dikritik, semua dikomenin. Bener aja bisa disalahin, apalagi salah gitu ya. Ini kenapa nih, kenapa? Nah ini katanya sih gara-gara menghukum ajudannya yang lalai. Kayak gimana ya sampai dikritik ya? Wah, kita lihat aja langsung ya. Yuk. Nah lu, ada anggota TNI diomelin komandan nih. Mau kemana dia? Lah, kok nyebur kolam? Ya, footage ini pertama kali diunggah di kanal video militer Info 55 sejak Selasa lalu, sahabat. Udah basah-basahan gitu, terus mau diapain tuh? Waduh, kok dia oleng? Videonya ini bahkan viral sampai sekarang di media sosial. Oh, ternyata si anggota ini ajudan yang lagi kena hukuman dari atasannya. Gara-gara ban mobil dinas sang atasan belum disemir. Waduh, beneran nih? Sampai segitunya ya? Emang ban mobil dinas wajib disemir? Warganet sampai bingung nih. Duh, jadi takut salah mau ngomentarin. Katanya sih itu salah satu bentuk upaya mendisiplinkan anggota yang lalai menjalankan kewajibannya. Iya deh. Tapi sebaiknya si pengunggah kasih penjelasan juga kali ya. Karena kan gak semua orang tahu sama budaya internal di TNI kayak gimana. Ya supaya gak pada gagal paham gini ngelihatnya. Oke Dan? Galak banget komandannya ya. Tapi itu mungkin buat ngetes mental juga kali ya. Betul Dan ya. disiplin tadi katanya. Tapi kenapa juga harus diupload juga kan ke Betul. internet ya? Aduh. Penjelasannya juga kurang sih ya mungkin ya. Jadi banyak komenan-komenan dari netizen. Jadi salah sangka tuh. Betul. Oke lah, kita ke informasi berikutnya. Ini ada yang tragis di mana ada seorang wanita berumur 23 tahun di Morowali, Sulawesi Selatan yang tewas dibunuh. Waduh, serem banget ya kejadiannya ya. Tapi ini katanya pelakunya adalah seorang sopir travel. Kebetulan si korban ini pergi dari rumahnya berangkat kerja dan naik travel tuh, Oscar. Nah, ini katanya juga sebelum dibunuh, korban diperkosa lebih dulu. Kita lihat informasinya. Aduh, malang nian gadis cantik ini. Hidupnya berakhir cukup tragis, sahabat. Gadis bernama Jessica ini tewas saat hendak pergi ke tempat kerjanya di Morowali, Sulawesi Tengah. Jasad Jessica ditemukan di bawah tebing di Jalan Trans Sulawesi di wilayah Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, 13 November lalu. Siapa pelaku yang tega membunuh gadis ini dengan sadisnya? Nih, dia pelakunya. Akmal namanya. Pelakunya tak lain adalah sopir travel yang ditumpangi korban. Dia ternyata sembunyi di wilayah Muara Badak, Kutai Kertanegara, juga di tanggal 13 November. Nah, polisi mengungkap sebelum membunuh, Akmal memperkosa korban terlebih dahulu. Kepada polisi, sang pelaku mengaku perbuatan kejamnya ini dipicu hasrat birahi saat korban sedang tertidur pulas di mobil travel yang dibawanya. Aduh, tega bener sih lu, Bal. JS dijemput oleh pelaku bersama LKS dan LK laki-laki E dari Kota Paluku yang hendak menuju Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil penumpang merek Toyota Avanza berwarna hitam. Pelaku mendekati dan langsung mencekik korban sehingga saat itu juga meninggal dunia. Perbuatan pelaku yang keji ini membuat warganet berang sekaligus sedih, membayangkan bagaimana korban berusaha bertahan hidup. Tragis kepergian kamu, Dik. Tapi beristirahatlah dengan tenang ya, karena polisi sudah menangkap yang sudah jahat sama kamu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV.
Nah, dan sepanjang hari ini kita juga udah rangkumkan ya, banyak banget berita yang menarik untuk ditampilkan. Betul, kita sudah siapkan 2 berita pilihan untuk malam ini. Yang pertama ini ada yang heboh dari seleksi pimpinan KPK ya di Komisi 3 DPR. Yang kedua ada dari Pilkada Jakarta nih Oscar, kita ngobrol-ngobrol sama calon gubernur Jakarta. Iya, kita langsung ke berita pilihan pertama dulu ya. Ini aku mau ngutip sedikit nih, ini harus dibaca nih biar nggak salah. Ini jadi ada salah satu calon pimpinan KPK yang mengatakan kalau saya mohon izin jadi pimpinan KPK, OTT saya close, saya tutup. Berani banget tuh ngomongnya ya di depan anggota DPR lagi. Kira-kira apa responsnya? Langsung aja kita lihat ya, ini dia berita pilihan yang pertama. OTT Pak, terkait dengan OTT, perjalanan lebih lanjut. OTT menurut hemat saya saja, saya kurang mohon izin, walaupun saya di pimpinan KPK saya harus mengikuti, tetapi berdasarkan pemahaman saya, OTT sendiri itu tidak pas, tidak tepat. Karena OTT terdiri dari operasi tangkap tangan. Operasi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia dicontohkan adalah seorang dokter yang akan melakukan operasi. Tentunya semua sudah siap, semuanya sudah diperencanakan. Sementara pengertian tertangkap tangan menurut KUHAP adalah suatu peristiwa yang terjadi yang seketika itu juga pelakunya ditangkap dan pelakunya langsung menjadi tersangka. Terus kalau seketika pelaku itu melakukan perbuatan dan ditangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Nah, kalau ada satu perencanaan, operasi itu satu perencana, satu dikatakan suatu peristiwa yang terjadi seketika itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih, itu suatu tidak tepat. Ya, menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan? Ya, saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi mohon izin jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam HUKUHAP. Ya pasti komentar-komentar dari netizen juga beragam juga ya tentang pernyataan dari calon pimpinan KPK ini ya. Semoga nanti yang terpilih yang terbaik ya Oscar ya. Kita ke berita pilihan berikutnya. Ini kita ke Mike on Location. Ini kalau kemarin kita untuk mencari Jawara Jakarta ya. Betul, mencari Jawara Jakarta. Kemarin kita ada wawancara RK dan juga Kunwardana. Sekarang ini Mas Pram sama Bang Dul nih ngobrol-ngobrol. Iya, ini teman kita nih Kenny Agusna ini yang berkesempatan belusukan bersama Mas Pram dan juga Bang Dul. Jadi penasaran ya ngobrol-ngobrol isinya apa aja sih? Ini dia berita pilihan yang kedua. Agusna ini kita lagi di program Mike on Location nih. Wah, ini ramai banget ya yang deklarasi FBR mendukung Mas Pram sama Bang Dul ya. Nah, alhamdulillah ada ribuan orang nih kayaknya. Nah, sebenarnya sepenting apa sih deklarasi hari ini untuk Mas Pram dan Bang Dul? Mas Pram. Ya, yang pertama tentunya ini menambah semangat kita, menambah energi, menambah kekuatan, dan apapun di Jakarta ini FBR salah satu kunci. Karena bagaimanapun Betawi di Jakarta ini organisasi ini sangat kuat dan solid sekali. Kalau Bang Dul nih, seberapa penting, seberapa dekat nih pasangan Mas Pram sama Bang Dul ke FBR, terutama Haji Lutfi nih? Tentu masyarakat Jakarta ini bukan hanya Betawi, ya kan? Ada masyarakat yang lain. Cuman ini sekarang adalah satu simbol dukungan mereka kepada kami. Tapi artinya kemarin juga masyarakat Bali, masyarakat NTT, masyarakat yang lain juga sudah mendukung. Spanduk tuh Jakarta tuh banyak PR-nya gitu. Sebenarnya apa yang paling krusial yang harus dibenahi oleh Mas Pram sama Bang Dul lebih dulu? Artinya begini, pemerintah apapun itu cuma punya dua tugas. Yang satu yang bilang urusan wajib dan urusan pilihan. Wajib itu adalah pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, lingkungan, infrastruktur itu wajib. Makanya kenapa banyak tulisan, misalnya seperti kayak RT
RW, kita pasang CCTV, kemudian insentif RT RW, kemudian program-program yang lain. Itu adalah kewajiban yang harus pemerintah daerah berikan. Tinggal masalah kemampuan APBD sanggup apa enggak. Jakarta sanggup. Jakarta sanggup. Jadi itu bisa ditawarkan. Itu bisa ditawarkan. Jadi apa yang kita tawarkan ini bukan cuma janji aja. Bayangin, Jakarta ini punya silpa, sisa anggaran 6 triliun. 6 triliun ya Bang? Sementara proyek belum dikerjain tapi sisanya sudah dihitung. Nah ini kan bisa dimanfaatkan. Nah, apakah berarti pasangan Mas Pram sama Bang Dul bisa berjanji bahwa anggaran itu bisa semuanya teralokasi ke masyarakat? Makanya sampai Mas Pram mau bikin Jakarta Fund. Jadi dari sisa anggaran itu bisa dipinjami untuk daerah penyangga. Di mana hasilnya ini menjadi keuntungan DKI sendiri. Sehingga menjadi bertambah kan keuntungan. Nah keuntungan bertambah ini untuk modal kesejahteraan masyarakat. Simpelnya seperti itu. Tapi kalau ngeliat keresahan sendiri di masyarakat Jakarta ya, keresahan apa yang paling ditangkap nih sama Bang? Kalau dibilang keresahan, semua resah. Banjir resah, macet resah. Cuman ini kan adalah klasik. Jakarta nggak bisa ngerjain sendiri. Dia harus bekerja sama dengan daerah penyangga. Makanya dibilang Jabodetabek. Sekarang menjadi aglomerasi. Jakarta siang itu masyarakatnya 14 juta. Malam 9 juta. 4 juta itu datang dari daerah. Nah ini kan harus diatur gitu. Ada pesan Bang untuk masyarakat Jakarta untuk mari kita mengikuti pilkada dengan bahagia.